Situasi musim liburan seperti ini itu kan banyak kendala ya, terutama mobil transmisi manual seperti ini. Apalagi Anda yang suka jalan-jalan ke pegunungan, misalkan di Bandungan, Semarang, di Dieng Wonosobo, atau di Bromo, atau di Malang, ataupun yang lain-lainnya, itu kan biasanya kalau Anda waspada itu banyak lokasi wisata yang macet, jalannya tanjakan, macet lagi. Anda harus injak kopling berkali-kali agar bisa jalan. Bahkan ada juga yang setelah pulang liburan malah koplingnya habis. Nah, saya punya tips nih teman-teman ya. Jadi kalau Anda mungkin nggak sering atau nggak menggunakan mobil tersebut, misalkan nih mobil Anda ini dipakai orang lain atau Anda pakai mobil rental atau mobil yang lainnya, itu agar koplingnya tidak cepat habis ketika ditanjakan yang macet, itu bisa jenengan akali dengan cara bagaimana? Dibantu dengan handrem ya, dibantu dengan handrem. Jadi ketika posisi di tanjakan macet, sudah posisi netral saja, handrem. Kemudian agar ketika mobil itu bisa lanjut jalan, kita lihat di depannya. Biarkan mobil itu jalan agak jauh ya, baru kita jalan. Karena apa? Kalau kita mobil baru jalan dikit, langsung kita maju dikit gini, kemudian maju dikit gini. Nah, akhirnya nanti membuat kerja kopling itu semakin berat ya teman-teman ya. Akhirnya kalau setelahnya itu tidak pas atau cara kita mengemudinya yang kurang baik, akan membuat kopling cepat habis, terutama kampas koplingnya. Makanya dari itu selalu gunakan trik cara tertentu. Salah satunya tadi harus menunggu mobil di depannya agar agak jauh, biar kerja koplingnya nggak terlalu berat. Sedikit-sedikit kopling sih kopling. Akhirnya kalau sudah jalan kita maju, nah, agak jauh, akhirnya mobil bisa jalan jaraknya juga lebih jauh. Sebenarnya kalau Anda nanti ketahuan kampas koplingnya habis, itu akan bau ya. Jadi mobilnya akan bau sangit. Ketika nanti Anda keluar dari mobil, baunya tidak enak. Nah, itu biasanya bau kampas kopling. Atau ketika mau Anda jalan itu kecepatan gigi 4 ya, mobilnya nggak jalan tapi hanya RPM-nya yang naik terus. Nah, itu adalah tanda-tanda dari kampas kopling sudah habis. Banyak terjadi ya, kalau Anda memperbaiki di lokasi wisata itu kan biayanya mahal ya. Mungkin bisa dikentel, bisa digorok. Akhirnya apa? Seharusnya uang yang untuk wisata, untuk bermalam, untuk beli jajan atau oleh-oleh digunakan untuk servis kendaraan. Boyman ya teman-teman ya. Nah, itu tipsnya sangat sederhana, tapi kalau Anda tidak mematuhinya, bisa jadi nanti Anda tekor di jalan, mobil yang rusak, koplingnya habis karena kesalahan yang tidak pasti. Contohnya driver tadi yang tidak kulino, yang tidak terbiasa. Mungkin disuruh anaknya, disuruh leknya, disuruh ponakannya nyetiri, akhirnya apa? Rusak di jalan karena nggak terbiasa. Bersama saya Mas Edi di dunia otomotif, informasi seputar kopling.